Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3618, 3619, 3620. Tuan Chen, mengapa Anda menghentikan saya? Saya khawatir Luo Shouhai tidak akan mampu menanggungnya lagi. Hantu Gunung Iblis bertanya pada Dev dengan bingung. Jangan khawatir, tunggu dan lihat saja, kata Dev kepada hantu tua Gunung Iblis. Cheng Jinghui akan menggunakan formasi untuk meningkatkan kekuatannya secara dramatis. Jika kita menunggu lebih lama lagi, aku khawatir Luo Shouhai akan dikalahkan. Hantu tua Gunung Iblis tidak mengerti mengapa Dev membuatnya menunggu. Sampai saat terakhir, biarkan Master Lembah Luo menyelesaikannya sendiri. Dev melanjutkan, hantu tua Gunung Iblis melihat bahwa Dev mencegahnya mengambil tindakan, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah, dan kemudian memandang Luo Shouhai dengan cemas. Luo Shouhai merasakan kekuatan meletus dari Cheng Jinghui dan tidak berani gegabah sedikit pun. Duar, Luo Shouhai meninju, dan kedua orang itu saling bertabrakan seperti meteor. Di formasi sihir ini, kekosongan bergetar dan riak muncul. Untungnya, ada formasi yang memblokirnya. Jika tidak, seluruh puncak roh darah akan dihancurkan oleh kekuatan pukulan ini. Duar, kedua tinju itu bertabrakan, dan kekuatan tak berujung menyebar dari sekeliling, lalu mengenai formasi, membuat ledakan. Pada saat ini, dalam formasi itu, rasanya seperti akhir dunia akan datang. Bang, tiba-tiba, tubuh Luo Shouhai seperti meteorit, jatuh dengan cepat dari langit, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Asap dan debu berterbangan di langit, dan ada lubang besar di tanah. Luo Shouhai terjebak di dalamnya. Hahaha, Cheng Jinghui tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi memalukan dari Luo Shouhai. Pada saat ini, Luo Shouhai berdiri dengan susah payah dengan noda darah di sudut mulutnya. Tuan Chen, melihat ini, hantu tahu Gunung Iblis memandang Dev dengan cemas. Jika dia tidak membantu saat ini, Luo Shouhai akan benar-benar hancur. Tapi Dev tetap tidak bergerak, ekspresi wajahnya tidak berubah, dia melihat segala sesuatu di depannya dengan tenang. Tampaknya kemenangan atau kekalahan Luo Shouhai tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hantu tua Gunung Iblis tidak tahu apa yang dimaksud Dev, tetapi karena Dev tidak berbicara, hantu tua Gunung Iblis tidak berani membantu secara pribadi. Saudaraku, terimalah nasibmu, ini adalah takdirmu. Sekarang aku akan membiarkanmu pergi ke bawah tanah dan menemani murid-muridmu. Cheng Jinghui memiliki ekspresi galak di wajahnya, tetapi kekuatannya masih terus bertambah. Setelah pertempuran ini, Cheng Jinghui pasti akan mendapat serangan balasan dari formasi tersebut. Bahkan jika dia selamat, dia mungkin akan lumpuh. Tapi sekarang ini, bahkan jika dia mati, dia masih harus menarik Luo Shouhai di punggungnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengaktifkan formasi sihir surgawi itu. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatan formasi itu? Luo Shouhai perlahan mendapatkan kembali ketenangannya, dan tidak ada kemarahan di matanya. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, jika kamu mendapat bantuan formasi, aku juga bisa. Luo Shouhai mengeluarkan cakram formasi dari tangannya, dan kemudian mengeluarkan setetes esensi darah yang dijatuhkan ke cakram formasi itu. Terlihat cakram formasi berdengung, dan kemudian memancarkan seberkas cahaya. Bau darah yang kental terus menyebar. Segera, formasi sihir besar muncul dan langsung menelan formasi sihir Cheng Jinghui. Formasinya bersinar dengan cahaya, dan ada darah merah mengalir di formasi itu. Darah ini berasal dari pengorbanan darah anak buah Huda dan Huer untuk mereka berdua. Kekuatan dalam darah tidak habis. Dev menipu Huda dan Huer ke lautan kesadaran dan membunuh mereka di dalamnya, dan formasi darah pengorbanan ditutup setelahnya. Namun, darah yang tidak dikonsumsi masih tersisa dalam formasi darah pengorbanan. Ketika Luo Shouhai menggunakan esensi darahnya untuk membuka formasi darah pengorbanan, formasi tersebut diaktifkan dan darah mulai mengalir lagi. Apakah ini formasi darah pengorbanan? Cheng Jinghui melihat darah yang mengalir terus-menerus dalam polanya dan langsung tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa cakram formasi pengorbanan darah akan berada di tangan Luo Shouhai. Harus diketahui bahwa cakram formasi ini adalah harta pusaka yang tersisa dari perang antara dewa dan iblis. Luo Shouhai memandang Cheng Jinghui dengan dingin, dan kabut darah di sekitarnya terus mengalir ke tubuhnya. Ini adalah kekuatan dalam formasi, dan segera kekuatan Luo Shouhai meningkat pesat. Dan kekuatan Cheng Jinghui menurun dengan cepat karena dia tidak mendapat restu dari formasi sama sekali. Cheng Jinghui panik, tetapi melihat pola formasi muncul di sekelilingnya, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Saudaraku, aku salah, mohon maafkan aku. Cheng Jinghui mulai memohon belas kasihan lagi.
Jika dia tahu bahwa Luo Shouhai memiliki cakram formasi pengorbanan darah di tangannya, dia tidak akan pernah membuka apa yang disebut formasi sihir surgawi. Pergilah ke dunia bawah dan mintalah belas kasihan pada para murid lembah roh darah di sana. Luo Shouhai terbang dan menamparkan wajah Cheng Jinghui. Duar, tamparan ini membuat Cheng Jinghui terjatuh ke tanah. Luo Shouhai tidak berhenti, dia mengejarnya, meraih kerah Cheng Jinghui dan menghajarnya dari kiri ke kanan. Luo Shouhai sedang melampiaskan amarahnya. Lusinan muridnya dibantai oleh Cheng Jinghui. Hanya Luo Shouhai yang mengetahui kemarahan ini. Luo Shouhai menyeret Cheng Jinghui dan menghajarnya dari langit hingga ke tanah. Cheng Jinghui tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Melihat pemandangan ini, hantu tua Gunung Iblis menghela nafas lega, dan dia juga mengerti mengapa Dev mencegahnya mengambil tindakan. Ternyata Dev mengetahuinya dengan baik dan mengetahui bahwa Luo Shouhai pasti tidak akan dikalahkan. Dalam formasi pengorbanan darah, Cheng Jinghui dipukuli hingga babak belur. Namun, Luo Shouhai tidak membunuhnya, bukan karena Luo Shouhai tidak ingin membunuhnya, tetapi dia ingin Cheng Jinghui menjadi lebih sengsara. Luo Shouhai meraih kerah Cheng Jinghui dan mulai menghajarnya hingga jatuh. Murid dari puncak roh darah, melihat Cheng Jinghui seperti itu, mata mereka melebar dan mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Tetua dari puncak roh darah juga terlihat sangat jelek, matanya penuh kepanikan. Tidak diketahui berapa lama, tapi Cheng Jinghui hanya punya satu nafas tersisa. Luo Shouhai perlahan melepaskannya, dan Cheng Jinghui jatuh ke tanah dengan bunyi letupan. Saat Luo Shouhai menyingkirkan cakram formasi darah korban perlahan menghilang. Melihat Cheng Jinghui dengan hanya satu nafas tersisa, Luo Shouhai sepertinya tidak memiliki belas kasihan di matanya. Sekarang Luo Shouhai tidak lagi menganggap Cheng Jinghui sebagai adik laki-lakinya. Senior kakak, tolong. Cheng Jinghui muntah darah dari mulutnya dan ingin memohon belas kasihan ketika dia akan mati. Ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki keinginan yang sangat kuat untuk hidup. Sayang sekali Luo Shouhai tidak membiarkannya hidup. Luo Shouhai mengangkat kakinya dan menginjaknya tanpa ragu-ragu. Duar, tubuh Cheng Jinghui langsung berubah menjadi genangan daging, dan bahkan jiwanya pun musnah karena tendangan ini. Setelah membunuh Cheng Jinghui, Luo Shouhai terjatuh ke tanah seolah-olah kekuatannya telah terkuras seketika. Murid-murid kalian dapat beristirahat dengan tenang. Luo Shouhai mengangkat kepalanya dan berteriak, Cheng Jinghui sudah mati, dan murid-murid puncak roh darah gemetar ketakutan di mata mereka. Sekarang Cheng Jinghui sudah mati, giliran mereka selanjutnya. Mereka baru saja melihat kekuatan Luo Shouhai dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan tambahan kekuatan dari hantu tua Gunung Iblis, tidak mungkin mereka bisa menjadi lawan. Lao Luo, apa yang harus kita lakukan terhadap murid-murid puncak roh darah ini? Hantu tua Gunung Iblis bertanya. Jika Luo Shouhai berkata bunuh, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Untuk sesaat, semua murid puncak roh darah memandang Luo Shouhai, hidup mereka bergantung pada kata-kata Luo Shouhai. Melihat para murid di puncak roh darah, Luo Shouhai berdiri perlahan. Sekarang Cheng Jinghui sudah mati, apakah kalian bersedia mengikutiku ke lembah roh darah untuk menghidupkan kembali kejayaan lembah roh darah? Luo Shouhai bertanya pada murid-murid puncak roh darah itu. Mereka berasal dari sekte yang sama, para murid puncak roh darah ini, jika mereka dapat membawa mereka kembali ke lembah roh darah, akan mampu beradaptasi sepenuhnya dengan lembah roh darah hanya dengan sedikit perubahan dalam metode kultivasi mereka. Tidak ada seorang pun di lembah roh darah sekarang. Jika Luo Shouhai membangunannya kembali sedikit demi sedikit, itu akan memakan banyak waktu. Sekarang murid-murid puncak roh darah ini sudah siap, jadi Luo Shouhai ingin membawa mereka kembali ke lembah roh darah. Mendengarkan kata-kata Luo Shouhai, para murid puncak roh darah semua tercengang, mengira mereka salah dengar. Mereka mengira meskipun Luo Shouhai tidak membunuh mereka, dia akan menghancurkan mereka dan membiarkan mereka mengurus diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak menyangka Luo Shouhai akan membawa mereka ke lembah roh darah. Terima kasih Tuan Lembah Luo, saya bersedia mengikuti Tuan Lembah Luo sampai mati. Tetua dari puncak roh darah bereaksi paling cepat dan berlutut di depan Luo Shouhai untuk menyatakan kesetiaannya. Melihat ini, murid-murid puncak roh darah lainnya juga berlutut dan menyembah. Orang-orang ini bersedia mengikuti Luo Shouhai ke lembah roh darah. Bagaimanapun, lembah roh darah adalah jalan yang benar, dan puncak roh darah didirikan oleh Cheng Jinghui sendiri setelah dia pergi. Oke, kalian semua bangun. Luo Shouhai mengangkat tangannya dan membuat semua murid puncak roh darah bangkit. Tuan Chen, terima kasih banyak karena mengizinkan saya membalas dendam para murid lembah roh darah. Hutang lembah roh darah kita kepada Tuan Chen tidak akan pernah terbayar sepenuhnya. Luo Shouhai berjalan ke arah Dev dan hendak berlutut saat dia berbicara. Jika bukan karena Dev, Luo Shouhai tidak akan pernah tahu bahwa Cheng Jinghui yang melakukan ini. Tuan Lembah Luo, sama-sama. Dev buru-buru mendukung Luo Shouhai. Tuan Chen, sekarang Lao Luo telah membalas dendam, kita harus segera kembali. Lagi pula, ada orang di mana-mana yang mencari keberadaan Anda. Kata hantu tua Gunung Iblis. Tuan Lembah Luo, hantu tua, kalian berdua harus kembali ke lembah roh darah dulu. Saya ingin berjalan-jalan di puncak Gunung Tianmo ini untuk melihat apakah saya dapat menemukan batu iblis surgawi.
Selain itu, aku juga ingin pergi ke gua menelan iblis untuk melihat petualangan apa yang dialami Qi Peijia di sana. Dave berkata pada mereka berdua, Tuan Chen, saya akan menemani Anda. Kedalaman Gunung Tianmo sangat berbahaya, terutama gua menelan iblis. Saya khawatir Anda dalam bahaya, kata hantu tua Gunung Iblis. Hantu tua, aku mengubah penampilanku dan menekan auraku. Jika kamu bukan orang yang familiar, kamu tidak akan mengenaliku. Jangan khawatir. Dan di daerah Gunung Tianmo ini, menurutku berbagai sekte cukup lembut dan ketiga ras bisa rukun satu sama lain. Seharusnya tidak ada bahaya, Dave menjelaskan. Tuan Chen, Anda tidak tahu apa-apa. Gunung Iblis Tianmo ini dulunya adalah tanah iblis. Kemudian, pertempuran antara dewa dan iblis terjadi di sini, begitu banyak kultivator iblis yang mati. Namun, masih banyak kultivator iblis yang selamat, dan beberapa kultivator iblis yang telah melakukan banyak hal jahat bersembunyi jauh di dalam Gunung Tianmo. Para kultivator iblis ini melakukan kejahatan secara sembarangan, dan tidak ada aturan sama sekali dalam kognisi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir di wilayah selatan, terutama di daerah Gunung Tianmo, ketiga suku tersebut memiliki hubungan yang cukup baik. Oleh karena itu, para kultivator jahat itu bersembunyi jauh di dalam pedalaman Gunung Tianmo dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Jika Tuan Chen bertemu orang-orang ini, mereka tidak akan peduli tentang apapun, kata hantu tua Gunung Iblis dengan ekspresi khawatir. Apakah ada kultivator iblis di puncak gunung, di pedalaman Gunung Tianmo itu? Dave mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung yang menjulang tinggi, dan terkejut. Harus diketahui kalau di puncak gunung iblis pasti akan sangat sulit. Tinggal di tempat seperti itu pasti menyedihkan, tentu saja, tetapi sebagian besar dari para kultivator iblis itu menggunakan jiwa dan roh kebencian untuk berlatih, jadi mereka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan melakukan segala jenis kejahatan. Justru karena ada sebagian kultivator iblis yang melakukan kultivasi jahat seperti itu, sehingga kami para kultivator iblis dianggap sebagai iblis jahat oleh orang lain, dan semua orang berteriak untuk membunuh kami. Faktanya, para kultivator iblis bukanlah tipe orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Tetapi konsep kultivasi iblis kami berbeda dari kultivator lainnya, sehingga disebut kultivasi iblis. Di antara para kultivator iblis, banyak juga yang telah bertransformasi dari kultivator manusia. Faktanya, tidak banyak perbedaan antara ketiga ras tersebut. Mereka semua bertujuan untuk naik menuju keabadian. Hanya saja setelah perang antara dewa dan iblis, para kultivator iblis menjadi tikus jalanan. Tidak peduli apa mereka, selama mereka adalah kultivator iblis, mereka didefinisikan sebagai orang jahat. Hantu tua Gunung Iblis tua menghela nafas, terlihat sangat tidak berdaya.